Bismillah, di kalangan peminat studi Islam, Maktabah Syamilah telah dikenal secara luas. Sesuai namanya, Maktabah Syamilah atau perpustakaan komprehensif merupakan perangkat lunak yang mencakup berbagai kitab dalam bidang kajian Islam yang beragam. Maktabah Syamilah memuat hampir semua kitab mu'tabarah dalam kajian Islam klasik dan tersedia secara gratis. Ribuan koleksi kitab terkumpul di Maktabah Syamilah yang mudah dikelola, praktis, murah, dan informasi isi kitab dapat ditemukan dari menu search, sehingga tidak banyak untuk menghabiskan waktu untuk mendapatkan informasi di dalamnya. Awal dari Maktabah Syamilah ini dibuat dalam versi untuk perangkat Windows. Kemudian beberapa tahun ini sudah dikembangkan Maktabah Syamilah untuk versi online-nya. Kali ini kita akan membahas bersama-sama beberapa informasi terbaru tentang Maktabah Syamilah online, kemudian juga fitur-fitur apa saja yang bisa kita gunakan di Maktabah Syamilah versi online ini. Untuk link dari Al-Maktabah Syamilah online ini adalah di almaktabah.org. Untuk tulisannya al kemudian strip maktabah.org. Beberapa bulan saya sering mengunjungi website ini untuk mendapatkan informasi-informasi atau membaca kitab-kitabnya. Kemudian beberapa menu di pustaka online ini adalah Ar-Ra'isiyah untuk home, Aqsamul Maktabah, ini daftar isi atau macam-macam kategori dari isi pustaka ini. Kemudian Fahrusul Mu'allifin, yaitu daftar isi para penulis. Kemudian Haulal Masyru', ini keterangan tentang proyek Maktabah Syamilah. Tanzilul Maktabah, ini untuk link untuk unduh aplikasi Maktabah Syamilah. Kemudian Mausu'ah At-Tafsir, ini link untuk menuju ke Maktabah Syamilah yang khusus ke bidang tafsir. Kemudian di bagian paling atas ini sudah ada informasi yang terbaru bahwa website untuk Maktabah Syamilah online ini akan kembali ke website yang lama dari yang sekarang, yaitu almaktabah.org. Nah, kemudian website yang lama yaitu syamilah.ws. Sekarang kita coba klik linknya. Nah, ini adalah tampilan dari website yang link yang Maktabah Syamilah online yang paling baru ya. Yang paling update adalah sekarang di link syamilah.ws. Untuk pilihan-pilihannya masih sama, itu ada Ar-Ra'isiyah, Aqsamul Maktabah, Fahrusul Mu'allifin, Haulal Masyru', Tanzilul Maktabah, Ittasil Bina, dan yang paling pojok adalah opsi untuk pencarian. Kemudian di paling bawahnya tertulis Al-Maktabah Syamilah, Al-Mauqi' Ar-Rasmi Limasyru' Al-Maktabah Syamilah. Bahwa di sini disebutkan ini sebagai website resmi untuk proyek Al-Maktabah Syamilah. Kemudian kitab-kitabnya juga dapat keterangan beberapa kitab, kemudian beberapa pengarang yang sudah masuk di sini. Di sini disebutkan sekitar 7 juta lembar sudah dimasukkan ke Maktabah Syamilah online, 8.000 kitab, kemudian 3.000 penulis atau pengarang. Sekarang kita coba buka menu-menunya Aqsamul Maktabah. Ini berisi bidang-bidang atau kategori ilmu dari Maktabah Syamilah ini. Bagi yang memakai Maktabah Syamilah versi komputer, mesti sudah tidak asing lagi dengan pembagian ini. Ada bagian Al-Aqidah, Al-Firaq wal-Adyan,
At-Tafsir, Ulumul Quran wa Usulut Tafsir, kemudian At-Tajwid wal Qiraat, Kutubus Sunnah, Syuruhul Hadis. Kemudian ke bawah lagi ada pembagian kategori kitab-kitab fikih untuk Al-Fiqh Al-Hanafi, Al-Fiqh Al-Maliki, Al-Fiqh Al-Syafi'i, Al-Fiqh Al-Hambali, dan Al-Fiqh Al-Am. Ke bawah lagi ada tentang Ar-Raqa'iq wal-Adab wal-Adhkar, As-Sirah An-Nabawiyah, At-Tarikh, At-Tarajim wat-Tabaqat, Al-Ansab. Untuk bahasa ada Kutub Al-Lughah, kemudian Al-Gharib wal-Ma'ajim, kemudian An-Nahwu was-Sarf, ada Al-Arud wal-Qawafi, ada Al-Balaghah, Al-Jawami'. Untuk bagian kedokteran Islam ada At-Tib, kemudian Kutub Ammah, dan Ulum Ukhra. Selanjutnya kita masuk ke menu Fahrus Al-Mu'allifin. Ini adalah Fahrus Al-Mu'allifin. Ada 3 cara untuk kita melihat para penulis, yaitu Tartib bil wafayat. Ini daftar berdasarkan kewafatan. Tartib abjadi, tartib berdasarkan abjad, dan tertib bihadatil kutub, daftar berdasarkan jumlah kitabnya. Untuk tertib bil wafayat bisa kita coba di sini. Ini nama-namanya. Ada Al-Kisai, Ibnul Qasim, kemudian tertib abjadi. Nah, ini udah diurutkan berdasarkan abjad. Ini untuk huruf alif, kita tarik ke bawah. Huruf alif. Kemudian huruf jim, ada Al-Jawzajani. Maaf kalau salah namanya. Al-Jauhari. Kemudian Al-Jawaliqi. Kita coba ke atas. Selanjutnya tertib biadatil kutub, daftar berdasarkan jumlah kitabnya. Sini disebutkan yang paling banyak adalah Abdurrahman Al-Muallimi Al-Yamani dengan jumlah kitab 131. Ada Syekh Ibnu Utsaimin dengan jumlah kitab 107. Ada Al-Jalal As-Suyuti 101 kitab. Kemudian Ibnu Taimiyah ada 100 kitab. Syekh Syahid bin Waf Al-Qahtani ada 99 kitab. Oke, kemudian ini ada keterangan Haulal Masyru'. Kita masuk ke menu Haulal Masyru'. Nah, ini adalah keterangan tentang proyek dari Maktabah Syamilah. Ini yang bertujuan untuk membantu para talibul ilmi melalui kitab-kitab dan pembahasan ilmu, baik itu untuk ilmu syariat dan ilmu-ilmu alat yang lain dalam cara yang pantas, kemudian bisa dilakukan pencarian dan bahkan bisa kita lakukan copy paste. Kita ikhlaq, kita tutup. Kemudian Tanzil al-Maktabah, pilih opsi untuk menu untuk unduh kitab. Kemudian Ittasul Bina untuk menyampaikan saran atau komentar kepada pengembang Al-Maktabah Syamilah. Selanjutnya kita coba belajar untuk pencarian atau bahas dalam Maktabah Syamilah versi online. Kita masuk ke halaman awal dan coba kita klik kolom bahas fil Maktabah. Ini adalah halaman pencarian di Maktabah Syamilah online. Ada beberapa macam pencarian.
Yang pertama al-muhtawa, asma'ul kutub, dan asma'ul mu'allifin. Kita akan coba yang pertama, al-muhtawa. Ada dua cara pilihan pencarian. Yang pertama, bahas fi kullil kutub, yaitu mencari dalam semua kitab. Bahas fi nitoq muhaddad, yaitu mencari pada kitab-kitab tertentu. Kita klik segitiga ke bawah untuk bahas fi muhtawal kutub. Kemudian di sini ada beberapa cara pencarian. Untuk membantu pencarian, contohnya adalah kita menggunakan kata I, kemudian ada tanda dua petik, ada tanda plus untuk menunjukkan sesuatu yang harus dicari, kemudian tanda min untuk menunjukkan sesuatu yang tidak dicari, kemudian juga ada tanda kurung. Nah, semua kode-kode ini bisa kita lakukan gunakan dalam satu pencarian sekaligus. Di bawahnya sudah ada contoh-contoh untuk menggunakan lambang-lambang tadi. Nah, ini adalah ruang atau kotak untuk pencarian. Saya akan coba menggunakan contoh yang di atas. Kita tulis syarah, kemudian plus qaidah, kemudian plus, kemudian tanda petik. Kita tuliskan kaidah al-umur bimaqasidiha. Ya betul, kemudian tanda petik tutup. Kemudian kita klik bahas. Ini nataij al-bahas, hasil dari pencarian. Hasilnya adalah 1 sampai 10 dari 280.941 hasil. Nah, ini satu halaman diberikan hasil satu halaman 10 hasil. Ini untuk turun berada di sebelah kiri. Kita coba lihat sini ada kitab yang menunjukkan secara penuh syarah qaidah al-umur bimaqasidiha. Ada juga kitab yang hanya menunjukkan kaidah al-umur bimaqasidiha. Kemudian ada juga qaidah al-umur bimaqasidiha. Kita tarik ke bawah. Untuk al-mazid, mengetahui hasil selanjutnya, klik al-mazid. Kemudian di bawahnya akan diberikan hasil-hasil selanjutnya. Kemudian ikhlaq untuk menutup. Kemudian kita coba selanjutnya, bahas fi nitoq muhaddad. Di sini pencariannya lebih macam-macam, bisa banyak pilihan. Coba kita cari. Coba kita langsung coba cari kaidahnya. Masuk ke kaidahnya al-umuru bimaqasidiha. Di bawahnya ada pilihan Jamil Aksam. Mari kita mau mencari di bidang apa, bidang ilmu pengetahuan apa yang mau kita cari. Misalnya kalau ini kita coba cari di usul fikih. Kalau mau mencari lagi, maka kita klik lagi. Misalnya kita cari ilmu fiqh wal qawaid al-fiqhiyah. Nah, disarankan untuk menuliskan satu
satu bidang atau lebih. Kemudian bawahnya al-mu'allifun, bisa kita klik. Misalnya ini bisa dicoba menuliskannya tiga huruf. Misalnya apa ya? Misalnya Ibnu Taimiyah misalnya. Saya pilih Jami'ul Mu'allifin, kemudian Jami'ul Kutub, sama seperti di atas. Jika kita ingin satu kitab tertentu, kita tuliskan nama kitab tersebut dengan menuliskan paling tidak 3 hurufnya. Kemudian ini juga ada pilihan. Nah, ini termasuk yang sangat membantu adalah Al-Qurun, Jami'ul Qurun, yaitu semua masa. Disebutkan di sini ada sejak masa Maqablal Islam, kemudian masa awal Hijriah, 2 Hijriah, sampai yang sekarang adalah Al-Khamis Asyar Al-Hijri, yaitu masa ke-15 Hijriah. Saya coba Jami'ul Qurun, kemudian kita klik bahas. Nah, ini hasilnya. Dalam kitab tersebut ada 122. Kemudian di atas juga ada pilihan Al-Aqsam, Al-Qurun, juga ada pilihannya. Kemudian kita coba klik salah satu kitabnya. Misalnya ini. Ini tampilan dari isi kitabnya. Sebelah paling atas nama kitabnya, Kitab Al-Qawaid Al-Fiqhiyah Bainal Asholah wa Tawjih. Kemudian di bagian bawahnya dengan tulisan kecil, Muhammad Hasan Abdul Ghaffar adalah nama penulisnya. Bisa kita klik untuk keterangan dari kitab-kitab dari pengarang. Nah, ini hasilnya. Ada keterangan dari Kutub Al-Mu'allif. Beliau telah mengarang beberapa kitab, misalnya ada Atharul Ikhtilaf fil Qawaid Al-Usuliyah fi Ikhtilaf Al-Fuqaha. Kemudian ada Al-Qawaid Al-Fiqhiyah Bainal Aswalah wa Tawjih. Kemudian ada Taisir Ahkam Al-Hayd. Kemudian ada masih banyak kitab-kitab lagi beliau yang lain. Kemudian kita kembali ke sebelumnya. Di sebelah kanan selanjutnya adalah daftar isi, fusul kitab, berisi daftar isi dari isi kitab. Kemudian ini di sampingnya adalah kursor untuk pindah ke bawah untuk mengetahui daftar isi. Kemudian untuk kursor yang kitabnya berada di sebelah kanan, paling kanan. Ada beberapa icon di sini. Untuk yang di atas ini keterangan juz, kemudian keterangan sofah atau halaman. Kemudian ada beberapa icon di sini. Ini icon untuk pencarian, bisa kita klik. Nah, ini kita bisa mencari di sini. Misalnya ini sudah saya tulis, misalnya kita mencari kata syarah. Ini kita klik bahas. Ini menunjukkan ada di halaman ini ada didapatkan kata dari syarah. Kita ikhlaq atau tutup. Kemudian ini opsi untuk berbagi. Kemudian ada opsi untuk memperbesar huruf, untuk mengecilkan. Kemudian ada at-tashkil untuk menampilkan harokat atau tidak. Kita coba praktikkan. Ada beberapa harokat yang muncul, ada beberapa harokat yang tersembunyi. Kemudian di paling akhir dari paragraf itu terdapat tanda 2 kitab. Ini tandanya untuk bisa kita copy paste. Kita bisa copy paste ke Word yang kemudian
Biasanya ada pilihan untuk mengcopy satu paragraf dan linknya atau linknya saja. Kita coba klik. Kalau di sini di kitab ini tidak bisa. Silakan nanti kalau Anda observe di Maktabah Syamilah kemudian ketemu icon seperti ini, silakan dicoba apakah bisa di copy paste atau tidak. Jika Anda ingin memahami teks bahasa Arab di halaman ini tanpa perlu membuka kamus, trik berikut bisa Anda gunakan, yaitu di halaman browser kita install Google Translate seperti yang sudah ada di browser saya. Pada bagian atas ini adalah icon untuk translate, kemudian yang sebelah kirinya adalah untuk read aloud. Kita coba dulu opsi untuk translate, kita klik halaman ini, kemudian ini translate to, kita pilih, sini sudah saya pilih bahasa Indonesia, kemudian ini tidak saya centang, always translate, tidak saya centang, kemudian klik translate. Sedang proses, kemudian ini sudah selesai penerjemahan. Nah, kita lihat seluruh halaman sini sudah dilakukan penerjemahan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Tentunya penerjemahan di sini menggunakan Google Translate tidak bisa menjadi acuan, karena untuk memahami, apalagi memahaminya kemudian menuliskan kembali akan menerjemahkan, kita perlu membuka kamus sehingga sesuai dengan konteks yang sedang makalah yang sedang kita baca dan pelajari. Selanjutnya ini kita lihat sudah semua makalah di translate. Selanjutnya kita coba opsi yang selanjutnya, read aloud. Ini untuk membaca isi dari halaman ini. Kita klik, kemudian ini ada opsi play, kita klik. Kitab Jurisprudensi and Thara Arasinalatas dan Bimbingan. Muhammad Hassan Abdl, Ghaffar. Rama. Bagian Buku. Jurisprudensi dan Jurisprudensi. Bab dari Buku ini. Ini tanda yang kuning menunjukkan tanda dari kosakata yang sedang dibaca. Untuk mematikan bisa kita klik nonaktifkan close dan loud. Kemudian untuk tidak mentranslate kembali ke bahasa Arab, kita klik show original. Alhamdulillah, demikian review sederhana dari Maktabah Syamilah Online, semoga bermanfaat. Bertemu kembali insyaallah di review-review selanjutnya. Terima kasih.